Thank you. Seperti apa proses persalinan kemarin tanggal 20 ya? Iya, 20. Prosesnya lancar semuanya, puji Tuhan. Terus lahirnya lebih berat daripada Bible ya. Kalau Bible waktu itu 2890, kalau ini 3060. Terus udah gitu nangisnya kenceng banget. Nangis kenceng. Suaranya lebih cempreng kayaknya daripada Bible. Terus sisanya saya tertidur, jadi nggak tahu sisanya bapaknya tuh. Sama aku juga tidur. Loh, yang motong tali iya. pusernya siapa? Aku yang motong tali pusar. Pokoknya ini mirip kayak semacam dejavunya pas Bible lah. Tapi sebelumnya selamat Hari Ibu buat semua ibu yang merayakan Wija ya. Selamat Hari Ibu ya. Terima kasih. Terus ya ini bener-bener kayak reka ulang lahirnya Bible tapi versi tahun ini gitu. Iya, soalnya semuanya dokternya juga sampai kayak kembar banget gitu, benar-benar persis banget Bible Udah sama Zevanya. babynya mirip, satu ruangan itu isinya orang-orang yang sama juga sampai ke videografer, fotografer. Iya, dokter-dokternya semua timnya sama. Istri saya juga sama di Ya situ. gimana sih Pak? Sama anaknya aja yang beda namanya. Berapa hari jadi orang tua? Nah, 2 hari. 2 hari jadi orang tua anak kedua. Oh iya. Riuhnya kayak gimana ngurusin 2 balita? Ya bisa dilihat dari muka saya ya. Sama kayak apa ya? Bible benar-benar nggak cemburu sama sekali. Dia benar-benar yang kayak Sayang ya. malah kayak kalau aku lagi gendong dia malah kayak "Hah, ada adik gitu kayak "Hah," kaget-kaget gitu dia megang lebih kayak "Hah, ada adik gitu-gitu. Terus udah gitu lebih ke kalau tengah malamnya sih kayaknya ya. Jadi kalau tengah malamnya Zevanya lagi nyusu, terus udah gitu lagi aku gendong, terus Bible juga kebangun, Bible juga nemplok gitu di sini aku. Jadi aku bingung gitu kayak aduh gimana. Jadi nanti akhirnya gantian ya kan, ntar kita sama Bible aku sama Zevanya, atau enggak ntar aku sama Bible kita sama Zevanya gitu. Jadi kayak ngebagi gitu sih, cuma nggak ada yang kayak Bible maksa harus sama aku atau harus sama Hito. Dia cuma kayak minta attention dari salah satu dari kita aja. Dia tahu kayak harus berbagi gitu. Arti namanya siapa juga? Apa? Arti namanya yang nama Zevanya. Zevanya, Granat Emanuela itu artinya perempuan kuat dan tangguh yang selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau boleh flashback sedikit, mungkin masuk rumah sakitnya hari apa, terus kemudian apakah pasien yang normal kah atau sesar? Oh, oke. Masuknya tanggal 19, terus 20 lahiran. tanggal 20 lahiran, terus sesar irex, karena jaraknya juga cuma setahun sama Bible, jadi aku nggak bisa lahiran normal karena cuma jarak setahun. Kecuali kalau udah ada jarak lumayan lama bisa normal walaupun udah pernah sesar gitu. Tapi pas malam sebelum lahir sempat nggak bisa tidur semalaman. Iya, aku nggak tidur semalaman. Iya, malah beres-beres. Bener-bener nggak tidur, aku malah beres-beres. Terus udah gitu mau nonton juga nggak bisa, emang bener-bener nggak bisa tidur aja. Nggak tahu kenapa kayak berasa semutan dari ujung kaki sampai ujung tangan. Iya, tapi dibilang deg-degan juga enggak, cuma nggak bisa tidur aja. Jadi ya udah giliran udah di meja operasi baru deg-degan. Kayak aduh ini deg-degan gara-gara grogi apa kurang tidur ya gue gitu. Tapi anak pertama masih asik nggak sih? Hah? Si Bible masih asik nggak? Loh, kalau yang kemarin pas lagi hamil enggak sih. Aslinya kan nggak kuat. Kontraksi dong saya. Kan kalau lagi pas cuma sekarang Bible kan juga emang udah ini kan makan DMP ASI, makannya udah banyak, udah setahun sebulan juga. Jadi sekarang kan udah ini lagi ya, maksudnya ASInya udah ada lagi. Jadi mungkin nanti pengennya ada yang mau Bible sama-sama ASI lagi. Nah, berbaginya nanti bakal seperti apa gitu? Dari ini kakak sendiri. Berbaginya nanti kan ibaratnya kan nanti Bible harus ASI juga karena masih setahun sebulan. Bukan Bible harus ASI juga, prioritasnya tetap buat Zevanya karena kan dia yang harus karena masih newborn banget kan, jadi kayak butuh lebih membutuhkan ASI karena kan kalau Bible udah ada makanan pendukungnya kan. Cuma maksudnya nanti kalau Bible mau kan aku juga pasti bakalan pompa gitu kan. Nah jadi misalnya dia mau nanti bisa minum ASI perah gitu. Kak, tapi ada nggak sih perbedaan dari kakak lahir pertama sama kedua ini rasanya dari proses mau melahirkan sampai melahirkan itu ada perbedaan yang kakak rasain nggak? Beda banget.
Ya, kalau kamu gimana? Oh, bukan saya yang melahirkan. Oh, bedanya kalau yang pertama waktu Bible tuh aku muntah-muntah terus. Kan kalau misalnya habis di bius itu kan ada beda-beda. Kalau aku lebih ke muntah-muntah gitu. Nah kalau ini nggak sama sekali, nggak muntah-muntah sama sekali. Cuma kalau yang ini tuh abis selesai operasi tuh aku langsung ada Bible yang harus aku gendong-gendong juga. Nah itu kan sebenarnya masih terbatas ya aktivitas yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi kalau yang ini tuh lebih ke galau-galaunya karena misalnya lagi Bible-nya maunya kan loncat-loncat, maunya diajak main joget-joget, terus akunya yang kayak belum terlalu bisa, jadi dia kayak mama gitu. Jadi aku lebih ke galau-galau gitu, galau-galau. Tapi kalau misalnya dari operasi sendiri benar ini menurutku lebih smooth, lebih lancar karena nggak ada mual-mual muntah-muntahnya seperti yang pertama gitu. Untuk proses operasi sesarnya makan waktu berapa lama itu Pak? Wah, Kayak bentar cepet banget. banget ya. Kayaknya nggak nyampe sejam deh. Iya, Lancar-lancar aja gitu, Lancar. nggak ada kendala ya? nggak ada, puji Tuhan, aman. Tapi pas itu sendiri ikut ada di samping atau nunggu di luar? Ikut di dalam ngeliatin proses di belah. Dibelah. Apa dong? Bulan duren Buah kali gue. Iya, dia ada. 2 kali. Walaupun dia penakut banget, kan aku biasanya kalau pas lagi check up rutin gitu kan diambil darah, diambil apa tuh dia bener-bener gak berani Paling gitu lemes loh. gua nggak bisa lihat jarum. Iya, apalagi kayak infus doang aja tuh dia nggak berani. Itu kayak Kalau itu mujizat dia juga sih. bener-bener ngedampingin, ngelus Giliran terus. di dalam ngeliat darah banyak apa segala macam kayak ya udah biasa aja, tapi begitu ntar lihat lagi videonya lemes lagi. Iya. Oh, tapi gimana sih lu sebagai seorang suami dengan kamu udah menjadi ada dengan perjuangan seorang istri lu gitu, apalagi menyambut ini hari ibu juga gitu, sangat luar biasa gitu. Artinya di usia mudanya dengan jarak rentang usia yang sangat dekat gitu, tapi dengan kuat banget gitu seorang dari lu kayak sendiri gimana? Ya luar biasa lah, ini istri saya ini terbaik guys. Di media kan ngomong baik-baik ya. Dasar lu. Emang dia luar biasa hebat. Dia apa ya, pain tolerance-nya ini banget, kuat banget ya. Gue kalah deh kemana-mana, beneran. Dia hebat, dia kuat, dan apalagi buat urusan anak gitu dia nggak takut-takut buat ambil resiko segala macem. Tapi kan ini kan ibaratnya dengan jarak yang berdekatan ini nanti nextnya kakak berdua antisipasinya seperti apa kalau misalkan biar jaraknya biar agak lama gitu mau punya anak lagi gitu. Ya. Oh, Iya. itu udah ngobrol sama dokternya juga. Ya. Itu Kita udah, namanya? ini abis ini mau bikin surat kontrak ya, cuti bersama. Ya. Ya, ntar lah jedain berapa tahun lagi lah. Iya. Tunggu Bible SD. Zamannya ya maksudnya belum mikirin buat anak ketiga gitu-gitu, belum bener-bener KB fokus. mungkin ketika itu nanti ya bakal kayak Jadi KB ya. KB, iya kayak gitu, cuma nggak tahu namanya apa ya kan, maksudnya udah ngobrol sama dokter, terus nanti juga bakalan dicariin yang cocok juga. Kalau kayak gitu-gitu kan juga cocok-cocokan gitu kan, takutnya nanti kayak gendut atau gimana gitu-gitu. Jadi aku kayak pokoknya dokter udah tau lah, aku udah konsul gitu sama dokter harus pakai apa. Ini kak, kelahiran anak kedua jadi kado juga buat kalian menjelang Natal. Iyalah, Lagi. bukan lagi Bukan kado lagi terindah banget. Puji Tuhan banget waktu tahun lalu ngerayain Natal pertama sebagai suami istri, ternyata udah ada Bible ya kan. Oh iya. Terus sekarang Natal yang kedua lagi ternyata udah ada Zevanya. Jadi kayak benar-benar penuh berkat, benar sukacita banget. Udah lah, komplit lah, bahagia banget kita. Bahagia banget lah. Ih, gemes banget tau. Kenapa nggak pilih tanggal 25 pas Natal itu? Oh iya, soalnya kemarin kan aku nonton Bible tuh tanggal 9 November. Itu hari biasa, hari sekolah, maksudnya jatuhnya bukan hari libur ya, nggak di weekend pas kemarin itu. Terus aku mikir ngundang orang susah banget ya, emak bapaknya pada kerja, jadi anak-anaknya yang kecil-kecil nggak bisa datang. Terus aku mikir, wah kalau anak gue lahir Natal yang datang ulang tahun siapa ya? Iya, Pasti nggak ada gitu, karena semuanya lagi pada Natalan. Iya. Dan aku tuh tipikal ibu yang pengennya tuh kalau ngerayain maunya di hari H gitu, nggak mau yang kayak yaudah 1 minggu lagi atau gimana rayainnya. Jadi kayak
ya udahlah biar ada perayaannya ada banyak gitu. Saya rayain ulang tahunnya Bible, ulang tahun Zevanya, terus Natal, terus tahun baru. Jadi kayak lebih banyak perayaannya. Soalnya kalau pas tanggal 25 juga susah kan, kita ulang tahunnya head to head sama Tuhan Yesus ya. Apalah, biar Pasti fokus. ratingnya rendah ya. Jadi gitu guys. Kak Feli katanya sebelumnya namanya ada bukan Jevanya ya, ada siapin nama yang lain terus katanya Iya. gimana sih ceritanya? Iya, Waduh. jadi kan emang rencananya kita mau lahirannya tadinya Natal. Jadi tuh aku udah bener-bener mikir, gue harus kasih nama yang Berbau-bau Natal. berbau-bau Natal dan bener-bener kayak namanya harus hampir sama Bible lah, kayak Sama-sama berat lah. sama-sama lumayan berat gitu. Jadi udah mikir namanya tadinya mau aku kasih nama Haleluya guys. Sumpah. serius. Bener-bener Berat-berat. jadi ntar panggilannya Hailey atau Alea gitu. Udah banyak usulan nama, kita udah bikin Kita tadinya mau kasih nama apa? Sela Apa panjangnya? Sela Matahari Natal. Iya. Kayak udah banyak banget yang kita udah pikirin nama-namanya. Pas kan tiga-tiga. Terus ternyata pas pas tidur dikasih mimpi, terus udah gitu dikasih tau namanya Zevanya Granate Emanuela, plus penulisannya juga aku diliatin gitu. Jadi ya udah kalau udah dikasih tau kayak gitu mah nggak banding lawan, ikutin persis. Untung nama belakangnya masih sama tuh di mimpi. Iya, karena kan kita nggak punya marga ya, jadi emang kita pengennya anak perempuan tuh Emanuela, kalau nanti anak laki Immanuel gitu. Tinggi beratnya berapa? Oh tingginya aku apa anakku? Oh, anak. Kalau Kirain dia. Lu berapa lo? kalau si Zevanya beratnya 30-60, terus tingginya 44. Kak Feli jelang hari Natal nih, bentar lagi udah persiapannya seperti apa sih? Akan di rumah aja atau kunjung keluarga? Oh pasti di rumah Tahu aja nggak sih. persiapannya pohon Natal itu dipasang itu dari bulan September guys. Iya. Bayangin loh. Mall lah kalah lah mall. Kenapa gitu kan? Ya memang kepercayaan dia ajaib, katanya Bukan kalau di Manado tuh kepercayaan. masuk berber katanya udah nuansanya Natal. Bukan, soalnya kan Natal cuma 1 hari, bisa paling 25-26. Terus kayak nungguinnya setahun sekali gitu kan. Jadi kayak maunya udah nuansa Natal aja gitu di rumah. Jadi aku pengennya begitu daripada baru pasang terus langsung dicopot lagi gitu kan. Capek juga ya. Iya, jadi kalau persiapan untuk dekornya mah udah dari H- berapa bulan gitu ya guys. Kalau untuk rayainnya tadinya pengennya masuk gereja offline, cuma kan nggak bisa, misalnya anak juga baru 5 hari ya kan, jadi paling rayainnya nanti sama keluarga aja di rumah. Itu mungkin jadi kado buat istri yang udah berjuang. Ya itu. Apa? Ya itu anaknya. Ya itu loh. Betul. Timingnya aja diatur. Wah ini jadi hadiah Natal nih. Gitu. Berarti aku Kadonya harus itu, guys. berbuat tanggal segini. Kayak ngerti aja lu. Enggak nih, nggak bisa ngitung. Kalau tradisi Natal, Feli biasanya ngapain sih? Masih suka kayak bikin kue kah atau nyiapin baju atau Feli Oh, panjat pinang ya. beda itu Agustusan dong. Nggak ada ya kita Kalau tradisi tradisi Natal ada dong kalau aku. Paling tradisi cross kado. Natal. Kalau aku tradisi Natal itu harus banget ibadah malam Malam Natal Natal, jam malam 12 malam, sama kayak ibadah tahun baru tuh jam 12 malam juga. Jadi kayak menutup dan membuka bersama Tuhan gitu. Kalau Ibadah sisanya keluarga. sih masih fleksibel gitu, kayak misalnya mau mungkin ada cross kado, atau misalnya kalau ada cross kado juga kita biasanya batasin, makin murah makin susah kan. Iya kan, makin susah dapetinnya. Jadi biasanya misalnya batasnya harus 50.000 sampai 100.000, jadi seru-seruan lucu-lucuan gitu tukeran kadonya. Tapi tahun ini bakal dilaksanain kayak gitu cross kado. Iya. Rencananya Tahun ini gitu. 1000. Lu mau ikutan? Iya. Hari setelah melahirkan mungkin Kak Feli kondisi badan seperti apa, Kak? Aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya sih sebenarnya udah fine aja, cuma karena emang begadang terus udah gitu kan masih kita nifas gitu ya, jadi kayak lemes gitu loh, teler, terus kayak nggak napak gitu kalau jalan, aku berasa masih melayang. Lah masih- emang ini pakai kursi roda. Ah iya bener, kayak masih flying to the moon gitu guys, ngantuk gitu. Cuma kalau untuk badannya pas segala macam sih nggak kenapa-napa, aman. Teman-teman artis udah pada kasih kado kan? Udah, sisa lu yang belum. Sama ini ada kan kemarin kan juga sempat undang-undang artis Korea yang kenal kayak Song Joong Ki gitu, kasih kado juga nggak sih? Ngeri banget.
Song Joong Ki udah ngasih kado duluan, dia udah elus-elus perut gue duluan. Itu udah kado terindah juga guys. Kalau gue juga minta dilus, nih nggak mau dia. Nggak mau deh, kamu isinya bukan baby soalnya. Kak Babi. Feli tadi sempat dijenguk sama Feby dan Mami Miki. Kemarin Dinda Rey jenguk, Mamim Fabi jenguk, Fuji Torek juga jenguk, gitu-gitu. Sekarang sih banyak yang ngejenguk gitu ya, beda sama yang pas tahun lalu. Karena kalau tahun lalu kan benar-benar pandemi parah banget. Jadi ya seneng sih, jadi banyak yang support, dan Bible juga jadi makin banyak temennya gitu, nggak ngerasa sepi gitu loh dia. Gitu. Kado yang paling gede siapa? Apa? Kado yang paling besar siapa? Kado dari orangnya. Iya, yang paling besar siapa kadonya? Ada sih orang rumah ngasih kado galon berapa kemarin. Gede tuh kalau di kita ukur. Gitu guys. Rencana kapan pulang? Apa? Pulangnya kapan? Rencananya sih hari ini dia bisa pulang juga ya. Cuma kalau masih teler aku masih mau tidur dulu aja. Tinggal besok pagi-pagi kalau Iya. enggak. Akan pakai babysitter atau urus sendiri? So far sih kalau newborn aku biasanya sendiri dulu, benar-benar sampai kayak Bible waktu itu setelah 6 bulan baru aku minta dibantuin. Kalau enggak aku biasanya sendiri dulu. Kita bakal pergi dari kerjaan bantuin. Wih, udah dari tahun lalu. Iya kan? Justru dia udah Kayak gue balik. muncul-muncul di infotainment juga nggak. Dia udah harus dia udah harus balik kerja, soalnya kan udah cuti terlalu lama, nggak enak juga gitu. Jadi ya akunya pun kan udah punya pengalaman, belum lupa ya, baru tahun lalu gitu. Jadi masih bisa nge-handle sendiri. Kitanya balik syuting biar kagak pada lupa sama muka Hito. Pengennya sih ya nikmatin berapa bulan bareng dulu sama anak. Cuma kayak udah kelamaan nggak syuting juga aneh ya, harus balik juga. Jadi ya mungkin Februari lah. Apa? Apaan Balik syuting, Februari? Februari balik Oh, syuting. balik syuting. Iya, paling cepat Februari udah balik syuting gitu. Gantiin anaknya dong, foto anak. Tadi dia habis photoshoot tapi Foto anak lu. Ini Ya, aku mau bawa HP. Lo ada mau nanya apa enggak? ini aku ada video gini dong. Tadi dia habis foto gitu. Dia duplikatnya Bible banget lah. Masa Natal gitu ya Kak Feli ya? Iya, ini ditemenin kakaknya tuh. Bible. Ini feeling gue ya, nggak tahu ya. Soalnya kalau muka gue sama adek gue yang cowok tuh dibilang identik juga enggak, orang bedanya 6 tahun tapi bisa buka passcode HP. Jadi sensor muka tuh udah diganti-ganti berapa kali dia buka bisa juga. Ini kayaknya begitu nih. Iya. tapi emang di baby yang kedua ini Kak, sadar kamera ya Kak? Kayak dari yang pertama, genetik dari mamahnya itu. Ya, dibagi-bagi. Gambarnya. Handphonenya di tengah. Salah ya. Kak Feli mungkin terakhir perjalanan hidup tahun 2022 yang Kak Feli rasain seperti apa sih mungkin tahun ini, keluarga, karir, bisnis? Luar biasa banget 2022, benar-benar tahun kayak apa ya, tahun percepatan dan perlipat gandaan gitu loh. Maksudnya kayak nggak berasa semuanya berjalannya cepet banget. Dan banyak harapan yang tercapai di 2022 juga. Iya, bahkan yang nggak dipikirkan di tahun 2022 tuh maksudnya bisa terjadi dan tercapai gitu. Jadi tahun 2022 benar tahun yang penuh berkat, tahun yang benar penuh sukacita. Pokoknya bahagia banget bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Dan menjadi pelengkap juga tahun ini ya karena ada ini. Apa? Lengkap. Pelengkap. Iya. Pelengkap ya kan, jadi ada 2 ya guys ya. 2023 ada rencana apa? Target mau ngapain 2023 Kak Feli? Gitu mungkin. Ada rencana apa? 2023. 2023. Iya. Langsung hiking mungkin. Wede. Amin. Gue yang amin tuh. 2023 belum ada gimana sih. Kalau aku kayak lebih fokus ke besarin anak-anakku. Terus udah gitu kalau misalnya ada rencana goals apalagi itu biasanya mengalir aja kayak seberjalannya waktu.